Shalom, perkenalkan nama saya Dwi Yuliantari Sinta. Di sini kita akan memulai kelas kita dengan tema variasi mengajar dalam strategi pembelajaran PAK. Dalam pembahasan ini ada 3 poin penting atau komponen-komponen yang akan kita bahas, yaitu yang pertama, variasi gaya mengajar, yang kedua, variasi media dan bahan ajaran, dan yang ketiga, variasi interaksi. Nah, sekarang kita akan mulai ke dalam pembahasan, yaitu yang pertama, variasi gaya mengajar. Dalam variasi gaya mengajar ada beberapa hal yang akan kita bahas, yaitu yang pertama, variasi suara. Kita tahu setiap guru memiliki suara yang berbeda-beda seperti nada, intonasi, volume, dan kecepatan ketika berbicara. Jadi, dalam hal ini, dalam variasi suara ini lebih menekankan bahwa ketika kita berbicara, kita akan menentukan posisi di mana ada suatu kalimat yang dianggap penting atau berbicara secara pelan ketika kita melihat seorang siswa yang tidak melakukan suatu kesalahan, atau kepada siswa yang tidak memperhatikan pembelajaran, tentu kita akan mengeluarkan suatu nada atau suara yang keras. Selanjutnya kita ke dalam pembahasan, yaitu tentang penekanan. Dalam variasi mengajar, ada penekanan pada suatu kata atau kalimat yang itu untuk gunanya memfokuskan perhatian anak didik. Dalam artian seperti perhatikan baik-baik. Tentu guru akan menekankan kalimat itu kepada suatu hal atau suatu kalimat yang dianggap penting, agar perhatian anak didik terfokus kepada hal tersebut. Selanjutnya, yaitu tentang pemberian waktu. Pemberian waktu di sini yaitu untuk menarik perhatian dapat dilakukan dengan merubah dari suasana yang ramai menjadi suasana yang sepi, seperti ada suatu kegiatan tiba-tiba diam. Dalam keterampilan bertanya, seorang guru akan mengerti dalam pemberian waktu ini, di mana ia akan memberikan waktu ketika ia setelah memberikan pertanyaan, dan seorang guru akan memberikan pemberian waktu agar peserta didiknya mampu mempersiapkan diri untuk menjawab pertanyaan dari guru tersebut, sehingga jawaban yang diberikan tidak hanya jawaban yang dianggap cukup sedang atau di batas yang tidak terlalu kritis. Jadi dengan pemberian waktu ini, seorang peserta didik akan mampu mencapai tahap pemikiran yang lebih tinggi, sehingga jawaban yang diberikan itu sangat memuaskan. Yang selanjutnya yaitu kontak pandang. Kontak pandang ini di mana seorang guru akan memberikan pandangan atau fokus ke dalam suatu kelas, atau lebih tepatnya melihat mata anak didiknya. Dalam artian ini adalah untuk memfokuskan perhatiannya kepada anak didik dan memberikan seperti membangun suatu hubungan yang positif antara guru dan anak didik, sehingga ada hubungan yang baik dengan kontak pandang tersebut. Selanjutnya gerakan anggota badan. Nah, dalam gerakan anggota badan ini tentu variasi dalam mimik, gerakan kepala atau badan yang kita lakukan itu adalah sangat mempengaruhi dalam pembelajaran. Dalam artian tidak hanya untuk menarik perhatian anak didik, tetapi itu menolong dalam kita berkomunikasi dengan mereka. Dan tidak hanya itu, artinya apa yang kita sampaikan dalam pembelajaran itu dapat diterima dengan baik. Selanjutnya yang terakhir yaitu pindah posisi. Nah, ini sangat menurut saya ini sangat perlu diperhatikan, di mana tentu kita mengajar tidak hanya di satu posisi saja, tetapi kita akan berubah posisi, seperti halnya kita di depan, tentu kita akan ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Nah, pada saat itu kita itu harus bisa melakukannya tanpa berlebihan. Karena jika kita melakukan gerakan atau perpindahan posisi secara berlebihan, itu tidaklah baik, di mana konsentrasi anak didik akan terganggu, di mana mereka akan merasa tidak nyaman dengan hal yang kita lakukan. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam variasi yang kedua, yaitu tentang variasi media dan bahan ajaran. Di sini ada beberapa poin yang akan kita bahas, yaitu yang pertama, variasi media pandang. Penggunaan media pandang dapat diartikan sebagai penggunaan alat dan bahan ajaran khusus seperti buku, majalah, televisi,
peta, film, dan sebagainya. Dalam alat-alat tersebut memiliki beberapa manfaat dan keuntungan bagi penggunanya, yang bisa disebut bagi guru yang mengajar pada saat itu dengan alat-alat tersebut. Yang pertama yaitu perhatian mereka akan terfokus kepada pembelajaran. Artinya, anak didik akan fokus kepada pembelajaran yang kita berikan, karena dengan media ini mereka akan melihat secara langsung artinya. Yang kedua, memiliki maksudnya mengurangi respon yang tidak bermanfaat. Artinya mereka hanya fokus kepada pembelajaran tersebut tanpa harus melihat kanan kiri atau depan belakang, yang menurut saya itu respon yang tidak bagus dari atau yang tidak bermanfaat, yang tidak harus mereka lakukan. Dan yang ketiga, membuat hasil belajar mereka lebih memuaskan atau lebih baik, karena dengan mereka memfokuskan perhatian mereka kepada pembelajaran dengan alat-alat yang kita gunakan, tentu adalah hal yang positif dan hal yang bagus bagi mereka. Mereka akan memahami pembelajaran dengan baik, sehingga proses pembelajaran yang mereka harapkan itu tercapai, dan juga yang diharapkan oleh guru dengan nilai yang mereka dapatkan, itu nilai yang memuaskan. Selanjutnya, memberi pengalaman yang tidak dicapai oleh alat yang lain. Artinya dengan alat ini kita akan memberikan pengalaman baru bagi anak didik kita. Dan yang terakhir, menambah frekuensi kerja lebih dalam dan variasi belajar. Artinya dengan alat-alat ini, variasi belajar mengajar tentu akan lebih baik, dan tentu proses belajar mengajar akan menjadi lebih baik, dan tujuan pendidikan akan lebih tercapai. Variasi media dengar. Dalam belajar mengajar, suara guru adalah alat utama yang digunakan dalam berkomunikasi antara guru dan anak didik. Artinya, media dengar ini sangat bermanfaat, yang menunjang pembelajaran, seperti halnya rekaman, bunyi, suara, rekaman musik, ataupun wawancara. Ini adalah salah satu cara kita untuk menunjang pembelajaran dan memiliki hubungan dengan pembelajaran agar pembelajaran tersebut dapat tercapai dengan baik. Selanjutnya, variasi media taktil. Variasi ini di mana guru melibatkan anak didiknya untuk menyediakan atau ikut berpartisipasi dalam menyediakan bahan ajaran. Artinya, anak didik ikut aktif atau berperan aktif dalam penyusunan atau pembuatan model yang hasilnya dapat disebut media taktil, dalam artian yang akan digunakan dalam pembelajaran. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam variasi yang ketiga, yaitu variasi interaksi. Variasi interaksi adalah variasi dalam pola interaksi antara guru dengan anak didiknya yang memiliki rentangan yang bergerak dari dua kutub. Maksudnya yaitu yang pertama, anak didik bekerja atau belajar tanpa adanya campur tangan oleh seorang guru. Dan yang kedua, anak didik mendengarkan dengan pasif, di mana guru yang mendominasikan, di mana guru yang menjelaskan cara kepada anak didik. Selanjutnya, saya memberikan contoh dari variasi interaksi ini, di mana guru berbicara dan memberikan pembelajaran kepada anak didiknya, dan pada saat itu juga mereka mengajukan pertanyaan, dan anak didiknya akan merespon pembelajaran tersebut, merespon pertanyaan dari seorang guru dengan memberikan jawaban yang konkret atau jawaban yang memuaskan dengan benar, tepat, dan sesuai dengan pertanyaan dari seorang guru. Nah, itu maksudnya interaksi yang baik antara guru dan anak didik, di mana ada stimulus dan ada juga respon. Di mana stimulus itu adalah berupa pertanyaan yang diberikan oleh guru, dan respon adalah berupa jawaban yang diberikan oleh anak didik atas pertanyaan yang diberikan oleh guru. Dan demikian dari materi yang saya paparkan, dan akhirnya saya simpulkan, saya pertegaskan kembali bahwa variasi mengajar ini sangat penting, di mana kita tahu variasi media dan sebagainya, seperti gaya mengajar, media dan bahan ajaran, dan variasi interaksi ini akan digunakan oleh seorang guru pada saat mengajar. Dan dalam strategi pembelajaran PAK ini, mengapa variasi mengajar ini sangat ditekankan? Karena ini adalah cara kita untuk membuat suasana kelas menjadi lebih baik.
artinya tidak membosankan, karena variasi mengajar ini akan membuat seorang guru akan lebih kreatif, lebih aktif dalam pembelajaran, sehingga proses pembelajaran akan berlangsung dengan baik dan tujuan pendidikan akan tercapai. Demikian pembelajaran yang saya berikan, dan saya akan memberikan waktu ruang untuk rekan-rekan memberikan pertanyaan kepada saya. Di mention akun Instagram saya, yaitu saya membuka pertanyaan tentang materi pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang variasi mengajar. Sudah membuka beberapa pertanyaan di akun mention Instagram saya, yaitu pertanyaan yang pertama bisa dilihat, yaitu pertanyaannya variasi interaksi. Memberikan contoh dari variasi interaksi. Di sini saya akan memberikan contohnya. Variasi interaksi contohnya adalah ketika seorang guru memberikan pertanyaan kepada anak didiknya untuk saling memberi informasi atau bertukar pendapat melalui diskusi dan tanya jawab. Itu adalah sebuah respon ketika seorang anak didik mampu menjawab pertanyaan dari seorang guru, di mana berarti ia mampu menerima pembelajaran yang diberikan oleh seorang guru dengan jawaban yang ia berikan. Dan ini adalah sebagai tolak ukur dari seorang guru bahwa menunjukkan stimulus yang ia berikan yang berupa pertanyaan tadi menghasilkan respon yang baik dari anak didiknya, yaitu dengan jawaban yang memuaskan dari anak didiknya. Selanjutnya ke pertanyaan kedua, yaitu dapat kita lihat. Dari pertanyaan ini berikan contoh variasi suara. Ini dari variasi yang pertama, yaitu variasi gaya mengajar. Nah, variasi suara, kita tahu setiap guru atau setiap orang memiliki suara, nada, atau volume yang berbeda-beda, dan kecepatan berbicara pun berbeda-beda. Nah, ketika variasi suara ini menunjukkan ada hal-hal poin yang penting, atau ada hal-hal yang penting yang harus diperhatikan oleh seorang anak didik. Seperti halnya ada penekanan kata atau penekanan suara yang dilakukan oleh seorang guru pada suatu kalimat yang dianggap penting. Disitulah guru itu akan menekankan nada mungkin yang keras atau lebih menegaskan bahwa kalimat itu adalah penting dalam pembelajaran. Atau bisa juga pada saat seorang anak didik atau saudari langsung di suatu kelas, pada saat itu tidak terlalu memperhatikan pembelajaran. Nah, seorang guru akan bersuara keras agar memfokuskan kita kepada pembelajaran kembali. Artinya, ketika kita yang awalnya tidak fokus kepada pembelajaran, kita akan menjadi lebih fokus lagi dengan suara yang diberikan oleh seorang guru untuk menarik perhatian kita sebagai anak didik. Baik, demikian kelas kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Tuhan Yesus memberkati.